Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. 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 pagi, Bu Guru. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Nailatul Faiza dan akhirannya 173. Dan yang akan dipresentasikan sekarang yaitu teori tentang Watson. Yang mana materinya yaitu teman saya sendiri yang bernama. Yunita Nustiqomah dengan akhiran NIM 174 dan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini dengan akhiran NIM 175. Pertama-tama sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita membaca doa dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan serahkan kepada materi, dipersilahkan. biografi Jane Watson. Jane Watson pada tanggal 10 Juni 1940, beliau seorang tokoh sentral dalam pengembangan teori keperawatan, telah memperkenalkan konsep human caring. Teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami pentingnya dimensi manusia dalam praktik keperawatan. Konsep-konsep utama Jane Watson. A. Konsep tentang manusia, yaitu manusia merupakan fungsi yang utuh dari diri yang terintegrasi, ingin dirawat, dihormati, mendapatkan asuhan, dan dipahami dan dibantu. Manusia pada dasarnya ingin merasa dimiliki oleh lingkungan sekitarnya, merasa dimiliki dan merasa menjadi bagian dari diri kelompok atau masyarakat, dan merasa ingin dicintai dan merasa ingin mencintai. Yang B, konsep tentang kesehatan, yaitu konsep tentang kesehatan merupakan keutuhan dan keharmonisan pikiran, fungsi fisik dan fungsi sosial, menekankan pada fungsi pemeliharaan dan adaptasi untuk meningkatkan fungsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang C, konsep tentang lingkungan, yaitu berdasarkan teori Jane Watson, caring dan nursing merupakan konstanta dalam kesetiaan keadaan di masyarakat. Yang D, konsep tentang keperawatan. Keperawatan berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan caring yang dituju untuk klien baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Keperawatan berlandaskan kepada rasa kemanusiaan dan ilmu. Next. Asumsi dasar caring Jane Watson. Yang pertama, caring dapat mendemonstrasikan dan dipraktikkan dengan efektif hanya secara interprofesional. Yang kedua, caring terdiri dari karatif faktor yang menghasilkan kepuasan terhadap kebutuhan manusia tertentu. Yang ketiga, efektif caring meningkatkan kesehatan seseorang tidak hanya sebagai dia saat ini, tetapi juga menerima akan jadi apa yang dia kemudian. Next. Yang kelima, lingkungan caring adalah suatu menawarkan perkembangan dari potensi yang ada dan di saat yang sama membiarkan seorang untuk memilih tindakan yang terbaik bagi dirinya saat itu. Yang keenam, caring lebih heterogenik daripada kuring. Praktek caring merupakan integrasi antara pengetahuan biofisik dan pengetahuan hubungan manusia dan promosi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien. Dasar dari perilaku caring
melengkapi dasar dari ilmu puring. Yang ketujuh, praktek caring merupakan sentral. Next. Karakteristik teori Jane Watson. Yang pertama, logis. Teori Jane Watson didasarkan pada suatu kerangka kerja logis yang memiliki landasan konsep yang kuat. Yang kedua, sederhana atau relatif merupakan memiliki kedalaman konsep. Teori ini dirancang dengan cara yang relatif sederhana sehingga dapat diakses dan dipahami oleh sebagai kalangan, termasuk tenaga kesehatan yang tidak memiliki latar belakang klinis yang kompleks. Yang ketiga, generalizable atau universal. Teori ini yang diterapkan secara luas pada konteks yang situasinya dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang keempat, yaitu berdasarkan studi berbasis pengalaman, yaitu teori ini Jane Watson melibatkan studi fenomenologis yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman. Yang kelima, yaitu holistik. Teori ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik penyakit, tetapi mengakui dimensi psikologis, emosional, dan spiritual dalam perawatan kesehatan. Yang keenam, yaitu berakal dan filsafat. Teori ini memiliki dasar filosofis dan dukungan dari setiap berbagai karya teoritis, humanis, filsuf, dan psikolog. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Nuraini. Baik, untuk proses keperawatan menurut Jane Watson, teori Jane Watson yang menekankan pada aspek manusia secara holistik dalam keperawatan memiliki proses keperawatan yang unik. Yang pertama ada penilaian. Nah, penilaian ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama holistik, tidak hanya berfokus pada data objektif, tetapi juga menggali aspek subjektif seperti perasaan, nilai, dan spiritualitas pasien. Poin kedua ada hubungan. Membangun hubungan saling percaya dengan pasien sejak awal untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Poin ketiga ada lingkungan. Memahami lingkungan pasien, baik fisik maupun sosial, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua ada rencana atau perencanaan. Rencana ini ada 3 poin. Poin pertama bersama pasien. Rencana perawatan dibuat bersama pasien, melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Poin kedua, berfokus pada manusia. Rencana tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada keseluruhan kesejahteraan pasien. Poin ketiga menggunakan teori caring. Rencana didasarkan pada prinsip-prinsip caring yang ada dalam teori Watson. Yang ketiga, intervensi. Intervensi juga ada beberapa poin. Yang pertama, ada caring. Intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada tindakan medis, tetapi juga pada tindakan caring seperti memberikan dukungan emosional, mendengarkan dengan empati, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Poin kedua, promosi kesehatan. Intervensi diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien, bukan hanya mengobati penyakit. Poin ketiga ada holistik. Intervensi melibatkan seluruh aspek kehidupan pasien, termasuk fisik. Keempat, ada evaluasi. Ada evaluasi, juga ada beberapa poin. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada akhir perawatan. Poin kedua, subjektif dan objektif. Melibatkan penilaian terhadap perubahan konsep fisik pasien, serta perubahan pada aspek emosional dan spiritual. Poin ketiga, bersama pasien. Pasien juga dilibatkan dalam proses evaluasi untuk menilai kepuasan mereka terhadap
perawatan yang diberikan. Yang kelima ada akhir hubungan. Akhir hubungan itu adalah penutup atau proses keperawatan diakhiri dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengekspresikan perasaan mereka dan memberikan umpan balik. Poin kedua, berkelanjutan. Meskipun hubungan formal berakhir, namun pintu tetap terbuka untuk melanjutkan hubungan jika diperlukan. Next. Selanjutnya ada bentar. Selanjutnya ada kelebihan teori. Yang pertama itu fokus pada manusia secara holistik. Teori ini tidak hanya melihat pasien dari aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Ini memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam perawatan pasien. Nah, yang kedua, poin kedua, menekankan pentingnya hubungan perawat-pasien. Teori ini menyoroti pentingnya hubungan yang saling mendukung antara perawat dan pasien. Hubungan yang baik dapat meningkatkan hasil perawatan. Poin ketiga, memberikan kerangka kerja yang komprehensif. Teori Watson menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk memahami dan memberikan perawatan yang holistik. Poin selanjutnya, mendorong praktik keperawatan yang berpusat pada pasien. Teori ini menempatkan pasien sebagai pusat perhatian dan mendorong perawat untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Poin selanjutnya, memperkaya dimensi spiritual dalam keperawatan. Maksudnya, teori ini mengakui dimensi spiritual dalam kehidupan manusia untuk mendorong perawat untuk mempertimbangkan aspek spiritual dalam perawatan. Next. Kemudian ada kekurangan teori Jane Watson. Yang pertama itu kurang spesifik dalam penerapan. Maksudnya, meskipun memberikan kerangka kerja yang luas, teori ini kurang spesifik dalam memberikan panduan langkah demi langkah dalam penerapannya. Terus yang kedua, sulit diukur. Beberapa konsep dalam teori Watson seperti caring sulit diukur secara kuantitatif sehingga sulit untuk melakukan evaluasi secara objektif. Yang ketiga, kurang memperhatikan aspek medis. Meskipun menekankan aspek holistik, teori ini kadang dianggap kurang memperhatikan aspek medis dalam keperawatan. Yang keempat, ada terlalu idealis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori Watson terlalu idealis dan tidak realistis untuk diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari. Next. Untuk kesimpulannya, teori Jane Watson memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia keperawatan dengan menekankan pentingnya aspek manusia dalam perawatan. Namun, seperti teori lainnya, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Penerapan teori ini harus disesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada. Nah, penting untuk diingat, teori Jane Watson bukanlah satu-satunya teori keperawatan yang valid. Setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan teori yang tepat dapat dalam praktek keperawatan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Next. Terima kasih. Apa ada yang ditanyakan? Dari materi yang sudah dipaparkan dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum jelas dan belum paham? Bagaimana dengan audien? Apakah sudah jelas semua? Apakah sudah paham semua dengan materi? Baik, saya ingin bertanya. Ya, Ya, dipersilakan. silakan. Baik, dalam teori ini, dalam teori caring, apakah teori ini masih relevan dalam era
teknologi medis yang semakin maju, seperti adanya telemedicine dan kecerdasan buatan. Boleh diulang? Apakah teori Kering masih relevan dalam era teknologi medis yang semakin maju, seperti adanya telemedicine dan kecerdasan buatan? Dipersilakan untuk materi untuk menjawab dari audien. Sebentar ya. Baik, izin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Eh, Seperti adanya telemedicine dan kecerdasan buatan. Tentu saja, sharing teori yang dikemukakan oleh Jane Watson ini tetap relevan bahkan di era teknologi medis yang semakin maju. Meskipun teknologi seperti telemedicine dan kecerdasan buatan atau AI semakin berperan penting dalam pelayanan kesehatan, namun sentuhan manusiawi dan empati yang menjadi inti dari caring teori tetap tak tergantikan. Alasannya itu kecerdasan emosional. Teknologi, secanggih apapun, tidak dapat sepenuhnya menggantikan kecerdasan emosional seorang perawat dalam memahami dan merespon kebutuhan pasien. Yang kedua, komunikasi yang mendalam. Meskipun telemedicine memungkinkan akses yang luas ke layanan kesehatan, namun komunikasi tatap muka langsung tetap penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang mendalam antara perawat dan pasien. Etika dan nilai. Caring teori juga menyoroti aspek etika dan nilai-nilai manusia dalam praktek keperawatan. Seperti itu. Apa ada yang kurang? Baik, dalam situasi darurat yang menuntut keputusan cepat, bagaimana teori Kering ini dapat diterapkan tanpa mengurangi efisiensi klinis? Gimana Mas Yudis? Baik, dalam situasi perawatan yang darurat yang menuntut keputusan cepat, bagaimana teori Kering ini dapat diterapkan tanpa mengurangi efisiensi klinis?
dalam situasi darurat medis, di mana setiap detik itu kan berharga. Teori medis berperan sebagai landasan bagi para tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat, bukan begitu? Teori medis memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis kondisi pasien, memilih tindakan yang tepat, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Prinsip-prinsip teori medis relevan dalam situasi darurat. Yang pertama ada fisiologi, pemahaman mendalam tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi, patologi, farmakologi, prosedur pengambilan keputusan. Seperti itu. Bagaimana? Mohon diulang. Bagi para tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Teori medis ini memberikan Teori medis ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis kondisi pasien, memilih tindakan yang tepat dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Seperti itu. Apa ada yang kurang? Sudah ada cukup. Sudah. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan untuk audiens. Saya. Ya, Iya, dipersilakan. silakan. Bagaimana teori Jean Watson menempatkan aspek spiritualitas dalam praktik keperawatan dan sejauh mana perawat dapat menerapkannya di lingkungan yang multikultural. Mohon maaf, Mbak Nindi, pelan-pelan. Bagaimana teori Jean Watson menempatkan aspek spiritual dalam praktik keperawatan dan sejauh mana perawat dapat menerapkannya di lingkungan yang multikultural. Sudah jelas? Baik, aspek spiritual dalam keperawatan yang pertama, satu terhubung dengan spiritual atau transpersonal caring. Watson menekankan konsep transpersonal caring yang berarti adanya hubungan yang mendalam dalam autentik antara perawat dan pasien. Yang kedua, pentingnya kesadaran dan kehadiran. Yang salah satu aspek kunci dalam teori Watson adalah pentingnya kehadiran presen perawat yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional dan spiritual. Dengan adanya secara penuh di sisi pasien, perawat dapat menghubungkan dirinya dengan dimensi spiritual pasien. Yang ketiga, perawat menghargai nilai spiritual, yaitu perawat diharapkan untuk menghargai dan menghormati kepercayaan dan nilai-nilai spiritual pasien. Watson percaya bahwa ketika perawat memperhatikan dan mengintegrasikan aspek spiritual pasien, mereka dapat memberikan keperawatan yang lebih logistik dan mendalam. Yang keempat, keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual.
Watson menekankan bahwa perawat tidak hanya tentang menangani gejala fisik atau penyakit, tetapi juga tentang membantu pasien menemukan makna dalam pengalaman mereka. Aspek spiritual ini sering kali menjadi sangat penting dalam proses penyembuhan. Yang kelima, penyembuhan yang melibatkan tubuh dan jiwa. Teori Watson mengatakan bahwa penyembuhan yang setia melibatkan tubuh dan jiwa. Perawat ini harus mendekati pasien secara logistik dan memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual mereka. Yang keenam, caring sebagai act of love, yaitu Watson juga melihat perawat sebagai bentuk cinta kasih yang mendalam. Cinta kasih tidak hanya mencakup tindakan fisik atau praktis yang merawat pasien, tetapi juga melibatkan cinta spiritual yang mendalam untuk membantu pasien melalui proses pemulihan dan pencapaian kedamaian batin. Yang ketujuh, transendensi dan penyembuhan, yaitu Watson menyarankan bahwa perawat transpersonal dapat membantu pasien mencapai transendensi, yaitu keadaan di mana pasien dapat melampaui penderitaan mereka menemukan makna atau kedamaian. Apakah kurang jelas, Mbak Nendi? Baik, sudah terima kasih. Dari penjelasan yang diberikan Mbak Yunita, saya mau tanya. Boleh, silakan. Jelaskan tentang cinta spiritual itu seperti apa ya? Dan kayak misalkan kasih contohnya gitu. Sebentar ya. Cinta spiritual merujuk pada bentuk cinta kasih sayang atau kepedulian yang melibatkan pemahaman, penghargaan, dan dukungan terhadap dimensi spiritual seseorang. Untuk Contohnya, contohnya seperti apa, Mbak? Sudah cukup penjelasannya. contoh seorang perawat mendampingi pasien kanker stadium akhir, menyediakan waktu untuk mendengar cerita hidup pasien, mendukungnya dalam berdoa atau meditasi sesuai dengan keyakinan mereka, dan memberikan rasa damai dalam menghadapi perjalanan terakhir mereka. Oke, untuk berarti spiritual itu tidak selalu berhubungan dengan alam lain ya? Tidak. Oke, makasih. Saya mau Ya, bertanya, silakan. dalam aspek cinta spiritual itu tadi ya, lah kan pasti setiap seseorang itu tidak selalu mood. Pasti kan ada hal yang tidak mood ya. Apapun itu yang membuat kita nggak mood. Kan tidak ada waktunya itu kita mood. Lah, pas waktu kita mendengarkan ceritanya orang, mendengarkan pasien. Pasiennya itu hmm, agak sulit itu dibuat cerita. Terus cerita terus. Pas waktu itu kita nggak mood. Terus gimana cara kita menanggapi sikap spiritual kita kepada orang itu? Pas waktu kita nggak mood. Sedangkan kita kan sebagai perawat harus sikap spirit, apa itu tadi Mbak? Cinta spiritual. Itu gimana Mbak? Dalam teori ini apa diajarkan jika perawatnya itu tadi nggak mood itu gimana Mbak? Untuk pertanyaan ini saya mau tanya kepada Mbak Putu, apakah ini pertanyaan maksudnya pendapat apa harus teori gitu yang disebutin sama Mbak Yunita nantinya?
Oh ya, sepengetahuannya mbaknya aja, terserah. Ya lebih Sepemahamannya. bagus teori ditambah pendapatnya sendiri. Lah. Mungkin Mbak Sinta bisa bantu jawab Mbak Yunita. Soalnya Mbak Yunita kayak frustasi udah. Ya, cara mengatasi pasien yang tidak mood seperti itu kan. Pemasukan materi juga pendapat Karena saya. yang tidak mood itu perawatnya, bukan pasiennya. Oh, berarti pasiennya yang nggak mood. Loh, perawatnya yang tidak mood. Perawatnya yang nggak mood. Perawatnya yang nggak mood gitu. Iya. Kan kita sudah bekerja, apa ya, perawat itu punya tanggung jawab bekerja, memahami isi hati pasien. Jadi nggak mungkin, maksud dia nggak mood. Loh, Loh, kan bisa kadang aja, itu kan Mbak. kita nggak tahu ya datangnya hati nurani kita, datangnya pikiran kita itu moodnya itu dari mana kan kita juga nggak tahu kan ya. Tiba-tiba muncul gitu aja nggak mood, ngono. Sedangkan kita harus melakukan pekerjaan itu. Jangan Ya, jauh-jauh dah. Kalau misalkan perawatnya itu perempuan, pas itu lagi datang bulan, itu gimana cara mengatasinya? Itu kan lagi gak mood, apalagi waktu sakit perut. Gimana? Hmm. ya mungkin Kamu aja dengan kalau dilepen kan mesti agak mood, ngono kan. Nah, itu gimana ya? Sedangkan kamu sudah nggak mood mengalami dilepen. Terus kamu harus menangani pasien yang susah. Itu apa harus kita ya tetap profesional, apa tetap gimana? mungkin Kita melakukan harus kita harus tanggung jawab sebagai perawat, meskipun apa ya, meskipun kita misalkan PMS lah terus nggak mood, tapi kita kan seorang perawat. Perawat itu apa ya, mewajibkan merawat orang gitu. Tapi kan perawat punya perasaan. gini, kita tuh harus menciptakan komunikasi yang terbuka antara tempat kerja dan melakukan check-in secara ulang rutin dan anggota tetap dan apa ya Ki? Dan buat ruang bagi perawat untuk mengungkapkan semua perasaan yang mereka tanpa takut dihakimi. Yang kedua, tanyakan dengan empati yang tanpa menghakimi. Yang ketiga, tawarkan dukungan emosional, yaitu ajak berbicara tentang pengalaman atau beban kerjanya. Atau fasilitas waktu istirahat yang cukup. Ini cara mengatasi si perawat itu tadi, dah. Iya,